Ya, sesuai dengan judul saya, terulang lagi Menteri Partai terlibat kasus korupsi. Mungkin saya ke Prof. Hamdi Muluk lagi. Kalau misalnya kasus ini terjadi, biasanya kan partai politik ya kita mendukung pemberantasan korupsi, serahkan ke kasus hukum. Oknum, kembali lagi oknum. Partainya seakan-akan memutus rantai dan tidak merasa terlibat. Ini menjadi pendidikan politik yang baik tidak sih Prof. Hamdi? Apa jangan-jangan ke depan ya nggak usah lagi deh kasih nama menteri dari parpol, seperti apa Prof? Iya, mungkin sebelum saya sampai ke situ, saya ingin garis bawah dulu dari apa yang dikatakan Mas Yudi betul. Bahwa korupsi itu kan rumus umumnya adalah korupsi sama dengan niat tambah kesempatan. Jadi kalau misalnya niatnya besar, kesempatannya kecil, mungkin juga korupsi. Atau kalau orang-orang ada niatnya kecil, tapi kesempatannya besar, mungkin tergoda untuk korupsi. Nah, niat itu selalu dikaitkan dengan fungsi dari personal integrity gitu, orang-orang yang, atau ada teorinya bad apple namanya. Jadi kalau orang-orang itu buruk dari awalnya memang sudah punya niat buruk, serakah, ingin garong gitu, kira-kira begitu ya. Nah, ini biasanya pendekatan HRD gitu loh kalau dalam sistem jadi diseleksi lah orang-orang yang terbaik gitu, ya kita yakini terbaik. Ya kita yakin orang-orang yang punya niat korupsi itu kecil, ya karena dia punya personal integritas yang kuat, rekam jejaknya bagus, orang bersih lah, good apple lah gitu loh. Nah, tapi kan nggak menjamin juga kalau sistemnya bobrok, ya sistemnya banyak memberikan kesempatan. Sistem itu, ya kesempatan itu berkaitan dengan biasanya banyaknya diskresi gitu loh. Ya dia punya wewenang yang besar gitu ya. Mungkin dia monopoli gitu loh. Terus minus pengawasan dan minus aspek penjerat hukum. Nah, jadi orang kesempatannya menjadi besar untuk korupsi. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita bicara pencegahan korupsi, dua-duanya harus kita benahi. Jadi kita cari orang-orang yang baik sehingga orang-orang itu kita pastikan tidak punya niat korupsi yang besar, ya, punya integritas yang bagus. Sistem kita benahi, tadi itu sudah disebut oleh Mas Kudri gitu loh. Kok apa sistem kita? Undang-undang juga cukup, ya. Aturannya sudah cukup, ada inspektorat juga, ada KPK, ada kejaksaan gitu ya. Tapi toh belum maksimal juga begitu. Nah, tadi ditekanai di masalah budaya. Nah, budaya itu ada kaitannya juga dengan agak kompleks lah kalau kita bicara. Dan itu budaya juga nggak mudah mengubahnya. Nah, jadi maksudnya apakah kita misalnya ke depan tidak lagi memperbolehkan menteri dari partai politik. Karena secara empiris sekarang hampir 95% itu korupsi itu kader-kader partai politik. Tadi kita bahas apakah itu kaitannya memang bahwa partai politik perlu pembiayaan sebagian diambilkan dari kader-kader yang menduduki jabatan penting termasuk menteri gitu. Itu harus kita telah juga. Nah, tapi kan nggak mungkin kita membayangkan nanti ya ada koalisi partai terus nanti presiden tidak memberikan jabatan menteri ke kader partai mana mau gitu. Jadi nggak mungkin juga kita. Atau misalnya tadi ada usul kalau partai itu kadernya terlibat korupsi, mungkin nggak kita membuat undang-undang. Partai itu langsung diskor gitu, nggak boleh lagi ikut pemilu tahun depan. Nah, ini kan juga nggak tahu itu. Nggak mungkin juga terjadi, saya membayangkan gitu, pasti orang akan protes, ini membelenggu demokrasi lah gitu, nggak mungkin aturannya dibuat seperti itu. Nah, jadi membayangkan juga Caca bahwa misalnya kalau pendekatan kita mencari good apple banget gitu ya, orang-orang yang baik banget gitu loh, keterbatasan metodologi seleksi itu juga sulit sepanjang sepengetahuan saya. Kita bisa meyakinkan perasaan kita sudah menyeleksi orang itu dengan baik ya. Rekam jejaknya bagus, kita udah tes segala macam gitu loh. Tapi nanti karena godaannya besar nanti korupsi juga gitu loh. Nah, jadi kalau saya sih melihatnya sekarang ke depan kalau kita mau serius mematasan korupsi, saya agak lebih cenderung kepada pembenahan di aspek sistemnya dulu gitu loh. Ya, jadi kalau sistemnya sudah berintegritas, sistemnya bersih begitu, kalau ada orang-orang punya niat jelek untuk korupsi itu dipersulit gitu loh.
itu sudah oleh sistem gitu loh. Walaupun Baik. secara pribadi niatnya besar gitu loh. Gitu. Ya. Mungkin sekarang saya ke Pak Kudri dulu deh, Pak. Ini kan tadi kan vonis itu bervariasi untuk para menteri terlibat kasus korupsi. Yang paling besar masih Juliari Batubara karena dilakukan di masa pandemi, korupsinya juga bansos. Mungkin tidak terjadi juga untuk Johnny G. Plate. Mengingat ini masih masa pandemi, korupsinya juga luar biasa. Bahkan juga untuk pengadaan komunikasi di daerah yang memang membutuhkan seperti apa? Ya, sebelum saya jawab pertanyaan Caca yang terakhir ini, saya perlu ada penjelasan mengenai budaya ya. Tadi kan saya menjelaskan hukum itu bisa dilihat substansi, struktur, dan culture. Jadi pengertian culture yang di sini pakai teorinya Friedman, ini bukan culture dalam pengertian antropologis. Tapi menurut Friedman itu yang culture itu bagaimana para aparat hukum ya menerapkan hukum itu yang disebut culture-nya. Jadi itu jadi bukan dalam pengertian budaya antropologis yang ini bukan. Jadi mesti dijelas. Jadi penerapannya itu. Jadi ini supaya Prof Hamdi juga supaya jangan misleading itu pengertian teorinya Friedman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah terjadi diferensiasi hukuman? Nah, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung ya mengenai putusan-putusan itu. Jadi ya sebetulnya ada kayak semacam ada batasan kalau kerugiannya 1 miliar berapa tahun berapa ini. Nah kalau yang yang lebih dari 10 miliar yang 50 miliar seingat saya itu ancaman hukumannya itu minimal 15 tahun yang ini lah ya yang ini. Jadi itu akan terjadi diferensiasi ini. Nah jadi ini lagi ya. Sekarang ini bagaimana apakah proyek ini menyangkut soal ini bencana gitu ya. Karena kan di dalam undang-undang korupsi itu yang bisa dihukum mati itu hanya kalau dalam keadaan bencana gitu loh ya. Jadi kalau ada bencana dia korupsi nggak dilihat nominalnya walaupun sedikit. Tapi Juliari juga tidak, dia 12 tahun tapi. Loh iya, jadi nah sekarang kan mau mengharapkan supaya ini dihukuman mati kan begitu ya kan supaya orang takut gitu ya. DPR aja suruh rubah. Ya kan? Baik. Ya suruh rubah terus sekarang pasal 2 jangan 4 tahun misalnya. Ya, naikin 10 tahun. Tapi begini, di dalam administrasi negara ada hal-hal ya yang sebenarnya overlapping nih peraturan. Ya kan? Sehingga itu menimbulkan penafsiran. Nah ya, jadi yang bisa nanti dibilang begini, oh ini dari sisi orang pelaksana ini gitu ya, dari sisi aparatur negara, loh yang menentukan, menafsirkan peraturan perundang-undangan itu adalah pihak penyidik dan penuntut dan hakim. Itu menurutnya. Loh yang kita tahu. Jadi saya kira ini mesti dibenahi. Tapi masalahnya saya kira ini adalah budaya dalam arti lulus ini yang kita mesti ini. Jadi Caca, jadi kebetulan hari ini kan hari kebangkitan nasional. Jadi kemarin kita nih alumni UI yang dulu terlibat di dalam reformasi, kita melakukan renungan, kita mengevaluasi ya apa yang salah satu yang banyak evaluasi yang belum terjadi di Robah ini mengenai korupsi. Jadi waktu di orde baru korupsi ada. Ya sekarang reformasi ada. Artinya ini kan belum terjadi ada perubahan gitu loh. Nah jadi bahkan ya kan korupsi ini dibandingkan orde baru sekarang ini lebih gila gitu. Gitu. Sekarang saya ingin objektif Mas Yudi karena Mas Yudi pernah di KPK. Mungkin tidak karena jika pastilah orang yang meskipun sudah posisi terpidana sudah divonis mengaku tidak bersalah. Mungkin tidak karena ini merupakan jabatan politik dari partai politiknya, ada juga intervensi politik untuk mentersangkakan orang-orang tersebut. Ya, jadi adalah intervensi tertentu. Jadi dia harus menjadikan tersangka secepatnya. Meskipun mungkin dia tidak ngambil uangnya. Mungkin tidak sih? Ya, kalau kita lihat kan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia ini kan terbagi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan yang terbuka. Mungkin penyelidikan dan penyidikan itu adalah suatu rahasia. Ya, sehingga publik tidak bisa mengakses ya hanya dapat mendapatkan dari informasi dari juru bicara kah atau dari pihak-pihak instansi penegak hukum gitu kan. Tapi di persidangan itu terbuka. Sangat riskan bagi saya ketika mentersangkakan orang ya alat buktinya nggak cukup. Apalagi yang disasar adalah high profile. Itulah saya melihat bahwa ketika menangani kasus orang-orang yang high profile, maka yang bisa dilakukan adalah pertama OTT. OTT itu sudah jelas ya buktinya tertangkap basah, ada uangnya jelas. Atau yang kedua, ketika penanganan kasusnya adalah kasus yang sudah dilakukan sebelumnya, maka yang harus dilakukan adalah pertama tentu
mulai dari teori makan bubur, artinya dari pinggir dulu, tersangkakan dulu orang-orang yang lainnya gitu ya, yang di bawahnya yang terlibat gitu kan, sehingga dari situ pembuktiannya akan semakin kuat. Kemudian yang kedua, instansi-instansi lain juga harus dilibatkan supaya apa? Supaya tidak tuduhan ini kriminalisasi lah, ini menjelang momentum inilah itulah gitu kan. Itu sebabnya misalnya PPTK dilibatkan ya, misalnya memblokir, kemudian menyerahkan LHP ya terkait dengan transaksi mencurigakan gitu kan, LH-nya PPTK gitu kan, atau kemudian BPK yang untuk mengaudit, sehingga ketika ada instansi lain yang istilahnya membantu dan mensupport gitu ya, sehingga pemenuhan unsur-unsur, kalau saya lihat kan pasal 2 pasal 3 ya terkait kerugian ke negara itu sudah terpenuhi, nggak akan lagi bisa. Kenapa? Memperlambat atau mempercepat ya itu juga nggak ada gunanya bagi penegak hukum gitu kan, orang toh dia pasti sudah terlibat gitu kan. Nah sekarang permasalahannya adalah menurut saya ya, opini-opini itu ya dibantah dengan fakta. Dan tentu ketika misalnya ada yang menggugat dan sebagainya, silakan saja. Kan sekarang tersangka udah punya hak pra-peradilan untuk memperadilkan status tersangkanya. Jadi saya pikir untuk sistem, udah aturan secara hukum sudah sangat bagus lah. Sehingga tidak mungkin ada rekayasa seperti itu. Oke, mungkin terakhir singkat saja di sini Prof. Hamdi, bagaimana kemudian supaya hal ini pasti tidak terjadi lagi, tapi juga jangan ada overgeneralisasi. Menteri dari parpol yang kinerjanya bagus ada, menteri dari parpol terlibat kasus korupsi juga ada. Ini seperti apa? Iya, tapi saya tetap concern tentang pembiayaan politik itu sebenarnya nggak bisa kita nafikan bahwa walaupun hubungan langsung secara metodologi penelitian belum tentu bisa dikatakan begitu, tapi paling tidak ini masih jadi PR kita gitu loh, bahwa partai politik itu dari mana uangnya datang. Dan menurut saya bisa jadi bahwa itu menteri-menteri dan kader-kadernya itu berburu jabatan itu untuk mengambil uang dari situ, sebagian untuk dengan justifikasi itu untuk partai. Jadi kita selesaikan sesuatu dah persoalannya. Kalau itu kita harus benahi, kita cari mekanisme gimana. Dulu KPK sudah punya peta jalan juga untuk membenahi keuangan partai itu. Nah kedua, misalnya masalah bahwa presiden berkewajiban ya memastikan bahwa ya walaupun orang dari partai dia telaah betul bahwa ini orang integritas yang bagus. Nah, tapi lagi-lagi begitu bahwa sebenarnya kadang-kadang ada bisik-bisik di masyarakat gitu, orangnya sepertinya tidak terlalu bagus gitu, tapi karena dia backup partainya kuat begitu ya presiden antara kutip terpaksa harus menjadikan dia menteri gitu karena jatah partai gitu. Jadi ya, nah tapi yang paling bagus tentunya adalah kita berusaha terus-menerus membenahi sisi kesempatan tadi gitu loh, pembenahan sistem gitu. Jadi membuat orang lebih sulit korupsi gitu. Walaupun ini persoalan pembenahan jangka panjang menurut saya nggak bisa selesai 1, 2, 3 tahun juga. Baik, gitu. Terima kasih Prof. Hamdi, terima kasih juga Mas Yudi. Singkat boleh, bagaimana? Kita punya harapan mengenai undang-undang perampasan aset ya. Jadi kalau ini betul diterapkan RUU-nya ini, itu saya kira bisa mengurangin. Jadi setiap individu atau siapa yang punya kekayaan itu yang ini bisa dimiskinkan. Jadi kalau partai nitip ke orang-orang, ya kan, ini bisa ketahuan gitu. Ya, jadi kita bisa berharap lah mudah-mudahan undang-undang perampasan aset itu bisa mengurangi gitu. Ya mudah-mudahan ya. Terima kasih Pak Kudri. Nanti kita tunggu bagaimana proses untuk Menkominfo. Ini kasusnya sudah masuk tahap selanjutnya pemirsa, dan jangan ada lagi ya menteri yang tersangkut kasus korupsi. Sesaat lagi pemirsa, kita kembali ke isu nasional kita, pasti adalah soal harga-harga yang meranjak naik, diantaranya harga telur. Sesaat lagi.